Hanya ada tatapan diam yang membuat bulu kuduk merinding. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 60 tahun menghampiri. Dia memperkenalkan diri sebagai seorang kepala desa Lembah Kasih. Reza pun memperkenalkan dirinya dan menyampaikan maksud kedatangan ke desa itu untuk membuat sebuah liputan. Kepala desa tersenyum tipis. "Maaf, kami tidak pernah menerima tamu. Tapi karena kamu sudah menemukan jalan ke desa ini, silahkan menginap." Jawabnya datar. Namun, entah mengapa, Reza merasa kalau pria itu seperti tidak sedang memberi izin, melainkan karena tak punya pilihan lain. Malam pertama berjalan tenang. Listrik hanya berasal dari generator kecil yang dimatikan pukul 9 malam. Suasana desa langsung gelap gulita. Saat sedang mencatat hasil wawancara, Reza menyadari sesuatu. Jam di kameranya menunjukkan pukul ke-23.00. Namun langit masih seperti pukul 7 malam. Ia mengira jam kameranya yang rusak. Tetapi jam tangan, jam ponsel, semuanya menunjukkan waktu yang sama. Hanya langit yang seolah menolak untuk bergerak. Keesokan harinya, Reza mulai mewawancarai penduduk desa. Dan jawaban mereka terasa aneh. "Sudah berapa lama kalian tinggal di sini?" tanyanya. "Dari dulu," jawab seorang wanita. "Sejak tahun berapa?" tanya Reza lagi. "Dari dulu." Jawaban itu selalu diulang. Seolah hanya kata itu saja yang mereka tahu. Reza bertanya lagi, "Siapa presiden sekarang?" Mereka saling berpandangan. Lalu tertawa kecil, tak satu pun bisa menjawab. Reza semakin curiga. Ia meminta izin untuk berkunjung ke kantor kepala desa. Di sana, arsip desa tersimpan rapi pada sebuah lemari kayu yang penuh dokumen. Namun seluruh arsip berhenti pada tahun ke-1989. Tak ada satupun data setelah tahun itu. Tak ada akta kelahiran. Tak ada surat pindah. Dan tak ada catatan kematian. Seolah administrasi desa berhenti begitu saja. Dan ketika dia hendak memotret, kepala desa tiba-tiba menutup pintu lemari. "Cukup," ucapnya singkat. Reza bilang kalau dia hanya ingin mengambil gambar. Namun, sang kepala desa tidak lagi mengizinkannya. Malam kedua, Reza memutuskan untuk menyelinap keluar. Berjalan menuju ujung desa. Tempat di mana terdapat bangunan tua yang menyerupai balai. Pintunya terkunci. Tapi dari celah papan terdengar suara. Seperti suara orang menangis. Perlahan Reza mengintip. Di dalam ruangan terdapat puluhan foto hitam putih yang memenuhi dinding. Semua foto memperlihatkan wajah para penduduk desa. Namun yang membuat darahnya membeku, wajah mereka sama persis dengan orang-orang yang ditemuinya hari ini. Tidak berubah sedikit pun. Padahal foto-foto itu jelas sudah puluhan tahun berlalu. Dan tiba-tiba, "Hentikan! Sebaiknya kamu jangan melihat itu." Suara kepala desa membuatnya terkejut. "Maaf, kalian ini sebenarnya siapa?" tanya Reza, mulai panik. Kepala desa terdiam lama, lalu berkata pelan, "Entahlah, tapi kami juga bukan hantu." Lalu Reza sedikit mundur ke belakang. Pak Kades hanya terdiam sesaat, lalu mengajak pemuda itu masuk ke dalam balai. Di dalam
terdapat sebuah radio tua yang sudah berkarat. Di sampingnya tergantung kalender tahun ke-1989. Beberapa menit kemudian, kepala desa mulai bercerita. Dulu, desa itu memang ada di semua peta. Penduduknya pun hidup sederhana. Hingga suatu malam,